Saroji, seorang penyandang netra, duduk termangu seorang diri di depan teras balai pijat waras yang juga kediaman Saroji. Aduh. Yen keadaan ini terus kepiye yo. Keluargaku urung tak goleke nafkah. Golek-golek mangan yo angel. Anakku urung bayar sekolah pisan. Pelanggan-pelangganku do mlayu kabeh. Sembuh. Janjane gara-gara corona sih. Tapi ya corona ki ya apa yo? Kok pelangganku udah wedi kabeh. Ya wis lah. Nek satoran ning ngene mending aku jemput bola wae. Golek kerjaan liyane. Ini untuk duit. Dari kejauhan, terlihat Sarwan datang mengendarai sepeda motor barunya. Mendengar suara motor, Saroji gembira. Ia mengira yang datang adalah Pak Darto, pelanggannya. Wah, ora suara motor iki. Tak pelangganku. Iki mesti Pak Darto iki, langgananku. Monggo, Pak. Pak Darto, monggo Pak Darto. Monggo Minara. Sarwan masuk menyapa Saroji dengan bahasa isyarat. Walah. Kowe tohan, Wan. Tak kira ki pelangganku. Ini apa? Sarwan berusaha menjelaskan Saroji maksud kedatangannya dengan bahasa isyarat. Iki syarat apa orang mudeng aku nek? Kusik, tak coroke bojoku sik. Tak coroke bojoku sik. Say Rini. Iya, Pak. Saya kene delok. Kene Sarwan ki lho. Syaroni, istri Saroji, keluar menggunakan kruk. Iki lho, enek Sarwan. Esok-esok aku ngenteni pelanggan. Malah Sarwan teko iki lho. Jaluk tulung. Terjemahane ndang ngomong-ngomong deh. Sarwan menjelaskan pada Syahrini maksud kedatangannya dengan bahasa isyarat. Ngomong apa deh? Ini loh, Pak. Wawan mau mengajak Bapak ke tempat orang-orang seperti kita. Diajak bekerja, tapi harus memakai prokes. Orang kerja iki. Ya wis ayo, Wan. Arep paket kerja ayo. Cuk. Sarwan menahan Saroji. Apa nek? Sarwan menjelaskan agar Saroji memakai masker dulu. Apa to, Bu? Oh, itu Pak. Bapak harus pakai masker dan bawa hand sanitizer. Itu syaratnya. Oh, nganggo masker barang. Iya, Lah si Sarwan ki apa nganggo masker to? iya pakai, Pak. Oh, ya wis. Yang jikone sik. Ya, tak ambilkan dulu ya, Pak ya. Yo. Syahrini masuk ke dalam rumah mengambil alat protokol kesehatan untuk Saroji. Doan, Wan. Aku kira paham. Kowe nganggo bahasa isyarat apa? Tambah kowe nganggo masker sisan. Biar mudeng aku. Ah. Lele. Apa nek? Sementara itu, di depan rumah Bagas, penyandang disabilitas Daksa, sedang dikunjungi sahabatnya Yuni, yang juga penyandang disabilitas Daksa. Ye, Mas Bro, kabarmu? Lah, ya wis sehat-sehat wae to. Hasil swabmu ini piye? Negatif to? Ya jelas toh Mbak, ruang tamu sudah diizinin Pak RT datang ke sini. Badanku sudah segar, bugar, walaupun tetap difabel. Ayan kuwi gawan bayi to, Mas Bro. Mas Bro, aku Ya. tak takok. Kok kamu itu bisa tertular virus COVID-19 kuwi bagaimana? Mesti ora aturan no, Mas Bro. Ah iya toh? Oh enggak, aku kapok. COVID itu benar-benar ada dan berbahaya kalau tidak hati-hati. Bisa-bisa mati terkena COVID. Kalau kamu itu dikasih tahu ngeyel, suruh diem di rumah saja. Malah keluyuran. Nggak pakai masker lagi. Lah
rumahsamu kamu Superman. Sudah kuat tahan penyakit. Oh, dasar dan gablek. Lah, aku di rumah ki bosen, Mbak. Aku pengennya dolan karo kanca-kanca, kumpul, ngerompi. Jadi sing diomongne mbok raro. Malah aku tertular. Kojur COVID-19 ki. Wah, Nah, terus selama isoman kamu ngapain saja, Mas Bro? itu tetap sesuai anjuran, Mbak. Minum vitamin, olahraga, makan yang banyak, pokoknya seneng-seneng untuk dijaga, perawat ayu-ayu. Weh, enak no kamu Mas Bro. Wis neng omah tok wis enek sing ngeki bantuan. Tonggo kiwa tengen ngasih logistik. Moyo tenan kowe. Ngono kuwi jenenge kowe ngrekasake tonggo. Ora peduli karo keselamatan orang lain. Oh, kowe iso kowe iki. Ya ndak gitu toh, Mbak. Wis pokoknya aku manut aturan, nganggo masker, jaga jarak, lan nang omah wae. Wis ora nyambi-nyambi. Tenan. Tenang, Mbak. Kita harus peduli dengan keselamatan orang lain. Bagus. Orang-orang seperti kita ini harus bisa jadi contoh. Oke, Mas Bro? Oke. Mereka tertawa setuju sambil mengacungkan jempol ke atas. Di balai pelatihan milik Ibu Erna sedang menjelaskan kepada tamu syarat mengikuti pelatihan. Jadi paham ya Mbak, bahwa di tempat pelatihan ini kita harus melakukan protokol kesehatan. Nggih Bu, siap, paham. Protokol kesehatan pasti saya akan laksanakan dan lakukan. 3M toh Bu? 5M Mbak. Peserta pelatihan ikut menyahut. 5M ya? Berarti ditambah 2. Yang satu menjauhi kerumunan, satunya mengurangi mobilitas. Dari luar, nampak Sarwan dan Saroji berboncengan mengendarai sepeda motor memasuki balai pelatihan. Motor berhenti. Loh. Iki wis teko to, Wan? Sarwan memberi isyarat pada Saroji bahwa mereka telah sampai. Saroji turun dari motor dan kemudian Sarwan membantu Saroji melepas helm. Sarwan menggandeng tangan Saroji menemui Ibu Erna. Ibu Erna menyapa Sarwan. Oh Sarwan, kamu dengan siapa? Temen yang kamu ceritakan kemarin? Dengan bahasa isyarat, Sarwan mengenalkan Ya. Saroji pada Ibu Erna. Oke. Ya. Pak, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Saroji, Bu. Biasa dipanggil Pak Oji. Oh iya Pak Oji. Pak, Nggih. Bapak harus mencuci tangan dulu Pak. Loh, Sebagai iya. protokol kesehatan di tempat ini Pak. Iya, Bu, siap. Tadi sebelum berangkat ke sini, saya itu udah dibawahi istri saya untuk cuci tangan. Nah ini, Ya pun, betul apa-apa Pak. Monggo Pak langsung cuci tangan mawon. nggih. Sarwan membantu Saroji mencuci tangan. Saroji mencuci tangannya dengan sabun yang dibawanya dari rumah. Loh, ini ibu sing badhe dipijat. Napa nih Bu sing sakit, Bu? Saroji memijat bahu Sarwan. Sarwan menepis sambil menjelaskan maksudnya pada Saroji. Gak ada yang salah Pak. Maksudnya Wawan mengajak Pak Oji ke sini untuk mengajak kami berkegiatan melatih saat pandemi ini. Bapak kan punya keahlian pijat, juga punya keahlian vokal. Nah, di dalam sana ada banyak alat musik Pak. Siapa tahu nanti jadi rupiah Pak. Ya wes lah, Bu. Terserah jenengan. Yang penting aku pengen kerja. Yang penting ya aku ora ngemis. Ya lah, Bu.
Bagus. Pak Saroji sudah divaksin, Pak? Vaksin? Belum ya Bu. Infonya gimana ya Bu? Saya mau vaksin. Nah, kalau mau berlatih atau melatih di tempat kami, mewajibkan selain protokol kesehatan juga sudah harus divaksin, Pak. Kalau Pak Roji tidak memiliki akses informasi, itu ada di tingkat pemerintahan, Pak. Dari bawah, misalnya kelurahan, kecamatan, juga dari Polri dan TNI, misalnya di Koramil. Nah, di Kota Solo ini juga ada, Pak, namanya tim advokasi difabel yang bisa mendata difabel yang ingin vaksin. Oh gitu. Siap-siap Bu. Aku tak segera vaksin sih. Sawan kembali menepuk pundak Saroji, ingin menyampaikan sesuatu. Si tamu membantu menjelaskan maksud Sarwan pada Saroji. Oke nih, kui. Demi keselamatan, kita harus taat protokol kesehatan, Pak. Betul, kita harus jaga jiwa, jaga rasa. Kita sebagai tulodo. Kalau tidak mau maut menjemput, Mula do manuta. Semua ikut menyahut. Teman-teman, saya Hendra Suharyadi, penyintas Sikropenia paranoid, sudah divaksin. Mari teman-teman ikuti program vaksinasi untuk mendukung program pemerintah. Semangat vaksinasi! Aku berharap pada teman-teman, yuk kita vaksin. Dengan kita vaksin, insya Allah kita mempunyai kekebalan dalam menghadapi virus yang saat ini sedang menjadi pandemi di seluruh dunia. Dan pesanku, jaga dirimu, jaga keluargamu, jaga sahabatmu, jaga kekasihmu. Jangan putuskan dulu, karena galau bisa membuat imunitas kita turun. Pandemi di masyarakat Indonesia sedang mewabah, dan saya adalah penyintas COVID yang baru saja selesai isoman. Saya sendiri juga sudah vaksin 2 kali selama 5 bulan yang lalu, karena perlunya disabilitas, semua teman-teman disabilitas untuk diberikan vaksin. Jadi jangan takut juga ketika apa itu menjadi efek atau setelah divaksin itu menjadi ketakutan dari teman-teman disabilitas sendiri, itu tidak sebenarnya. Jadi vaksin mencegah menjadi akut. Ketika sudah divaksin, itu akan menjadi ringan sekali kita terpaparnya. Ya, saya beruntung sudah 2 kali vaksin. Saya merasa sehat, merasa percaya diri, dan meskipun saya sudah vaksin, saya tetap membatasi diri, tidak boleh berkerumun, tetap jaga jarak, mengurangi mobilitas, karena vaksin belum tentu kuat menahan gempuran corona saat ini. Namun lebih baik vaksin, karena vaksin lebih lebih sebagai penangkal kita semuanya. Jadi sekali lagi, jangan ragu, jangan takut untuk divaksin siapapun. Kepada seluruh anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, tidak berkerumun. Jangan takut, tidak perlu takut, karena asal kita menjaga jarak, insya Allah kita akan sehat. Jogo jiwo dan rogo, paringono tulodo do manuto.
Pencegahan COVID-19 ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, dan sektor-sektor swasta. Sehingga mari bersama-sama kita sukseskan program vaksinasi untuk kesehatan kita sendiri, untuk kesehatan keluarga kita, untuk kesehatan lingkungan kita, dan untuk kesehatan bangsa kita, supaya kita segera bangkit dari pandemi COVID-19 ini. Tidak kecuali adalah saudara-saudara saya, para disabilitas, ya. Mari kita melakukan vaksinasi, patuh pada protokol kesehatan. Saya berharap teman-teman saudara saya disabilitas ini bisa kita dekatkan, ya, dekatkan di dekat tempat tinggal, ya. Sehingga kalau bisa dikoordinir, dikomunikasikan dulu, nanti kita akan setting dengan teman-teman yang ada di Vaskes. Difabel ini, disabilitas, akan kami prioritaskan, ya, karena ini sudah masuk kelompoknya. Salah satu upaya yang kita kejar adalah percepatan vaksinasi agar segera mencapai kekebalan kelompok. Saya harap semua pihak dapat mendukung program percepatan vaksinasi, tak terkecuali bagi teman-teman saya penyandang disabilitas. Perlu kita informasikan kepada penyandang disabilitas bahwa tim advokasi difabel Kota Surakarta terus bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk menjembatani kebutuhan vaksinasi. Bersama-sama optimis kita mampu melewati pandemi COVID-19